Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama Taruni Nindya Dewi Fatika Aprilia Pendini, nomor Taruna 1901102, kelas TD 3.3 dari kelompok 3. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan sebuah tutorial untuk menambahkan fitur public transport pada software Visim. Penambahan fitur public transport saya bagi menjadi dua bagian. Bagian yang pertama untuk menambahkan bus, dan bagian yang kedua untuk menambahkan kereta api. Tanpa berlama-lama, mari kita coba untuk menambahkan bus. Hal pertama yang harus kita lakukan, yaitu dengan cara menambahkan tempat pemberhentiannya terlebih dahulu. Caranya, aktifkan dulu public transport stop. Kemudian, pilih di mana tempat pemberhentian tersebut ditambahkan. Setelah itu, tekan Ctrl, klik kanan, seret, kemudian lepas. Pada base data, hal pertama yang harus kita lakukan yaitu menambahkan tempat pemberhentiannya terlebih dahulu. Caranya, aktifkan dulu public transport stop, kemudian pilih di mana tempatnya, tekan Ctrl, klik kanan, seret, lepas. Di sini kita bisa mengatur panjangnya secara pasti, misalnya 15 meter. Kemudian beralih ke boarding passengers. Di sini akan menyajikan volume orang yang akan menaiki kendaraan secara keseluruhan. Kita isi nanti saja. Kita beri nama bus. Setelah itu klik OK. Kemudian kita ubah kotak merah ini sedikit menjorok ke dalam dengan cara klik kotak merah, klik kanan, add lay-by stop. Seperti ini. Lalu kita membuat rute dari bus tersebut. Dengan cara aktifkan dulu public transport line, pilih di mana rute dimulai, tekan Ctrl, klik kanan, geser, klik kiri untuk mengakhiri. Beri nama bus, pilih vehicle tab-nya berupa bus, pilih kecepatannya. Kita bisa mengatur kecepatan sesuai dengan data atau kemauan kita. Selanjutnya ke departure times. Kita tambahkan dengan cara klik kanan, generate start times. Di sini ada begin dan end. Begin dan end adalah waktu di mana bus akan muncul dan waktu di mana bus akan berhenti muncul. Misalnya saya isi 0 dan 800. Kemudian ada rate. Rate adalah headway. Headway adalah jarak antara satu kendaraan dengan kendaraan yang lainnya. Saya isi 80. Waktu N bisa juga dicari dengan cara mengalihkan antara headway dengan jumlah kendaraan yang beroperasional. Apabila jumlah kendaraan yang beroperasional adalah 10, maka 80 dikali 10, hasilnya 800. Selanjutnya ada okupansi. Okupansi adalah jumlah penumpang per kendaraannya. Jumlah penumpang ini adalah jumlah penumpang yang diangkut. Saya isi misalnya 15. Kemudian klik OK. Bisa dilihat, pada setiap kelipatan 80, nanti akan ada bus yang muncul pada simulasi Visim. Kemudian klik OK. Rutenya masih melewati jalur utama saja, belum melewati tempat pemberhentiannya. Artinya, bus juga tidak bisa melewati tempat pemberhentian itu. Kita harus mengubahnya dengan cara tekan Ctrl, klik kanan. Setelah muncul titik seperti ini, seret dengan klik kiri. Nah, muncul berwarna hijau seperti ini, kotak berwarna hijau.
Artinya bus sudah bisa melewati di sini, tapi masih melewati saja, belum bisa berhenti. Kita harus mengaktifkannya dengan cara klik warna hijau 2 kali, klik kiri 2 kali, kemudian tekan aktif untuk mengaktifkannya agar bisa berhenti. Soalnya ada calculation. Calculation ini adalah jumlah penumpang yang akan turun. Misalnya saya isi 50%. Artinya, setiap kendaraan atau apabila ada kendaraan yang isi penumpangnya 20, maka yang turun hanyalah 10 orang saja. Kemudian klik OK. Dari warna hijau menjadi warna merah. Artinya bus bisa berhenti di sini. Karena tempat pemberhentiannya di sebelah kiri, maka model dari kendaraan bus tersebut harus mempunyai pintu sebelah kiri. Kita harus memastikannya terlebih dahulu dengan cara buka base data, pilih 2D per 3D models, kemudian pilih bus, klik 2 kali. Nah, di sini ternyata pintunya di sebelah kanan. Kalau begitu, dia tidak bisa menaikkan atau menurunkan penumpang. Kita harus mengubahnya dengan cara browse dan pilih bentuk yang memiliki pintu sebelah kiri. Seperti ini. Kemudian klik open dan klik OK. Kita coba jalankan terlebih dahulu. Nah, busnya sudah bisa berhenti. Kita stop. Lalu selanjutnya, kita menambahkan tempat untuk menurunkan penumpang dan tempat tunggu atau ruang tunggu dengan cara klik PT Stop terlebih dahulu, aktifkan dulu, kemudian tekan yang kotak berwarna merah, klik kanan, add platform its left. Muncul kotak yang berwarna pink, ini adalah tempat atau area menurunkan penumpang. Selanjutnya menambahkan area atau tempat untuk calon penumpang menunggu dengan cara klik kanan, duplicate. Kemudian arahkan seperti ini. Antara area satu dengan area yang lainnya harus bersinggungan. Jika tidak, mereka tidak bisa menjalankan perintah dengan benar. Setelah itu klik 2 kali untuk mengubahnya. Pindah ke public transport and elevator. Pilih usage-nya sebagai waiting area. Dan boarding location-nya uniform. Boarding location ini maksudnya tempat di mana calon penumpang itu menunggu. Kalau center berarti di tengah, front di depan, dan lain sebagainya. Saya pilih uniform, yang artinya di sembarang tempat atau tidak menentu. Kemudian klik OK. Setelah itu, saya akan menambahkan area atau asal. Dengan cara mengaktifkan area, kita pilih circle. Saya membuatnya misalnya mall.
Dengan cara tekan kontrol, klik kanan seperti ini, kemudian lepas. Setelah itu klik OK. Tidak lupa untuk menambahkan area berjalan kaki untuk menyambungkan halte dengan mall tersebut. Dengan cara masih sama, namun saya pilih poligon, tekan kontrol, klik kanan, klik kanan, klik kanan lagi, klik kanan 2 kali. Tekan kontrol, klik kanan, klik kanan, klik kanan, klik kiri 2 kali. Nah, seperti itu yang betul. Kemudian klik OK. Kita bisa mengaturnya sesuai dengan kemauan kita. Jangan lupa harus menyinggung antara area satu dengan area yang lain. Setelah itu, saya akan menduplikasinya dengan cara klik kanan, pilih duplicate untuk area yang satunya. Kurang lebih seperti ini. Selanjutnya, kita menambahkan rute pejalan kaki. Dengan cara aktifkan dulu pedestrian road, kemudian pilih asalnya terlebih dahulu, misalnya dari area menurunkan penumpang, klik kanan, add new static pedestrian routing decision. Kemudian arahkan ke sini, ke tujuannya. Jangan lupa harus ada titik lagi di sini. Kalau tidak, dia tidak akan bisa melewati tempat atau area berjalan kaki yang ini. Setelah itu, klik di sembarang tempat. Tambahkan juga dari sini, add new static pedestrian routing ke area tunggu. Sama juga arahkan satu titik ke sini untuk menyambungkan. Kemudian, klik di sembarang tempat. Selanjutnya, menambahkan banyaknya pejalan kaki. Dengan cara aktifkan dulu pedestrian input, kemudian klik kanan, add new pedestrian input, diisi misalnya volumenya 200. Sudah. Setelah itu masih ingat pada saat pembuatan PT stop tadi, kita coba klik 2 kali. Di sini ada boarding passengers. Boarding passengers-nya berapa jumlah keseluruhan penumpang yang akan naik kendaraan. Misalnya kan tadi saya memasukkan pedestrian input-nya sebanyak 200. Berarti kita bisa menambahkan data penumpang sebanyak 200 di sini. Karena busnya hanya ada satu model, saya bisa mengisinya langsung 200. Kalau misalnya kita memiliki bus 2 model, ada model sedang dan model bus gandeng, kita bisa membaginya. Seperti contoh 150 untuk bus gandeng dan 50 untuk bus sedang atau kecil. Kemudian klik OK.
Kita coba ke public transport line, kemudian show list. Klik ini 2 kali. Nah, kita kan mensimulasikannya menaikkan menurunkan penumpang hanya sebelah kiri saja. Jadi, di sini kita uncentang karena tidak bisa menurunkan di sebelah kanan. Klik OK. Saya ulangi caranya, aktifkan dulu public transport lines, klik kanan, show list, kemudian klik kiri 2 kali pada yang berwarna merah, kotak berwarna merah, lalu uncentang pada sebelah sini. Karena yang digunakan hanya sebelah kiri saja. Kemudian klik OK. Kita coba untuk mensimulasikannya atau running. Yes. Nah, di sini ada orang yang menunggu untuk naik bus. Areanya melewati sini. Kita tunggu lagi kedatangan bus. Ini naik, ada yang turun. Berhasil ya. Setelah itu kita stop simulasinya. Penambahan bus sudah berhasil. Selanjutnya kita beranjak ke penambahan kereta api. Hal pertama yang harus kita lakukan yaitu menambahkan jalur kereta api dengan cara aktifkan links, tambahkan, klik tekan kontrol, tarik, hal pertama yang harus kita lakukan yaitu menambahkan jalur kereta api dengan cara aktifkan link, tekan kontrol, klik kanan, tarik, lepas. Beri nama rel kereta. Kemudian display type-nya railstone. Dan lebar jalurnya 3,5 yang merupakan rumija atau ruang milik jalan. Klik OK. Saya akan membuat poin pada titik ini dengan cara klik kanan dan pilih poin. Di sini juga klik kanan, pilih add point. Bawa ke sana. Begitu juga yang ini dibawa ke sana. Agar belokannya lebih halus, kita gunakan cara klik kanan, generate spline, klik OK. Sekali lagi, klik kanan, generate spline, klik OK. Bisa dilihat menjadi seperti ini.
Itu kita tambahkan tempat pemberhentiannya. Aktifkan dulu public transport stop-nya, tekan kontrol, klik kanan, tarik, lepas. Pastikan berapa panjangnya, misalnya 20. Dari nama kereta. Boarding passenger. Boarding passenger ini berapa jumlah orang yang akan naik kereta api. Tapi pada kesempatan kali ini saya akan membuat kereta hanya akan menurunkan penumpang saja. Kalau ingin menaikkan, tinggal kita add, dan cara klik kanan, pilih add. Setelah itu klik OK. Kita buat sedikit menjorok ke dalam dengan cara klik kanan, add lay by stop. Seperti ini. Setelah itu, kita buat rute kereta apinya. Aktifkan public transport line, pilih di mana rute itu dimulai, tekan kontrol, klik kanan, kemudian bawa ke sini. Untuk mengakhirinya, klik kiri. Beri nama kereta, bis datanya, pilih vehicle type-nya, tram atau kereta, kemudian kecepatannya kita pilih. Pada kali ini saya memilih 50 km per jam. Beralih ke departure times. Klik kanan, generate start times. Masih sama seperti tadi, begin dan end merupakan waktu muncul dan waktu berhenti munculnya kereta api pada saat simulasi. Di sini saya menggunakan 0 dan 200 detik. Rate-nya merupakan headway, dan okupansi merupakan jumlah penumpang yang diangkut pada setiap kendaraannya. Kemudian klik OK. Bisa dilihat setiap kelipatan 90, nanti akan ada kereta yang melintas. Klik OK. Rutenya masih lurus saja, belum melewati tempat pemberhentiannya. Kita ubah dengan cara tekan kontrol, klik kanan, sampai muncul titik, klik kiri, kemudian digeser. Setelah itu, ubah yang warna hijau ini menjadi warna merah, yang artinya kereta agar berhenti. Klik 2 kali, klik kiri 2 kali, centang aktif, kemudian pada calculation, ini adalah jumlah penumpang yang turun. Misalnya saya buat 40%. Kemudian klik OK. Nah, kalau sudah berwarna merah, artinya kereta berhenti untuk menurunkan penumpang. Tidak lupa, kita juga harus memastikan bentuk atau model dari kereta api tersebut. Apakah dia sudah memiliki pintu di sebelah kiri, karena tempat pemberhentiannya berada di sebelah kiri. Kita bisa melakukannya dengan klik base data, 2D per 3D models, cari tram, klik 2 kali, ternyata pintunya sudah di sebelah kiri, modelnya sudah di sebelah kiri, maka klik OK. Di sini ada perlintasan kereta api yang melewati jalur atau jalan raya. Kita harus membuat pemberhentiannya dengan cara klik Create Railway Crossing, klik kiri, kemudian kita buat dari arah sini, klik kiri, kemudian dibawa ke sana, klik kiri. Selanjutnya, di sini ada call date post depth stop 200. Maksudnya, sebelum berada di sini, ada jarak sebesar 200 meter
yang akan membunyikan bel atau detektornya. Jika ada kereta yang melewati tempat detektor tersebut, di sini akan berhenti. Atau palang lintasan akan menutup, sehingga kendaraan tidak bisa melewati atau melintas. Kemudian tekan centang. Begitu juga di sini. Kita buat caranya sama. Klik, kemudian dari arah sini, satunya di sini, kemudian centang. Setelah itu, kita buat area. Area menurunkan dan area tunggu, serta area untuk berjalan kaki. Dengan cara klik PT stop atau klik area langsung, kemudian klik yang berwarna merah, klik kanan, add platform each left. Ini berupa area menurunkan penumpang, kemudian area tunggu. Kita duplikat saja. Seperti ini, jangan lupa harus bersinggung. Dan klik 2 kali untuk merubahnya. Klik kiri 2 kali. Ke public transport, pilih jadi waiting area. Boarding location-nya kita pilih uniform. Maksudnya ini calon penumpang akan menunggu di sembarang tempat selama berada di waiting area. Kalau center berarti berada di tengah, kalau front berada di depan. Saya pilih uniform. Kemudian klik OK. Selanjutnya saya akan membuat area untuk berjalan kaki yang menghubungkan pemberhentian kereta ke mall di sini. Caranya area, pilih polygon, sudah. Kontrol, klik kanan, klik kanan, klik kanan, klik kiri 2 kali. Oke. Kita sesuaikan saja. Kemudian akan saya duplicate biar lebih cepat. Klik kanan, duplicate. Seperti ini. Selanjutnya, menambahkan rute. Rute pejalan kaki. Aktifkan pedestrian road. Pilih asalnya dari sini. Klik kanan. Add new static. Kemudian bawa ke sini. Jangan lupa ambil titik di sini. Dan ambil titik di sini. Agar dia bisa berjalan. Kemudian klik sembarang tempat. Nah, mari coba kita running. Di sini akan ada kereta yang melintas. Nah, mereka akan berhenti. Setelah itu,
Karena kereta sudah melewati detektor di sini, maka di sini juga akan berhenti. Kita lihat apakah dia menurunkan. Ternyata menurunkan. Kemudian klik yes, karena limitnya hanya 30 pedestrian saja. Stop. Nah, akhirnya penambahan fitur public transport sudah bisa saya jelaskan sebisa saya. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.